Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica episode 34 Kamar Kos. Hei, sudah aku bilang jangan bawa apapun dari sini. Semua aku sita. Semua ini menjadi milikku, jawab wanita itu ketus sambil menghadang Eva. Eva masih bersikeras untuk mengambil beberapa barang seperti tas ataupun sepatu. Dalam pikirannya sekarang, dia akan mengambil itu semua untuk dijualnya nanti sebagai biaya kehidupan mereka nantinya. Kau tidak bisa mengambil semua. Dasar wanita keras kepala. Wanita itu tiba-tiba menarik tubuh Eva yang ingin mencoba mengambil sebuah tas bermerek untuk dibawanya. Wanita itu mendorong tubuh Eva hingga terjatuh tersungkur di lantai. Ah! Eva meringis karena perutnya yang sudah cukup besar terbentur di lantai. Sebuah tangan yang kekar membantu Eva untuk bangun dari posisinya sekarang. Apa yang kau lakukan? Apa kau tak melihat dia sedang hamil? Bentak Tony pada wanita pemilik villa. Dia yang keras kepala. Aku sudah bilang, jangan ambil apapun dari sini. Semua ini aku sita sebagai bayaran sewa villa ini yang belum kalian bayarkan. Enak saja, tinggal-tinggal doang gak bayar. Emang kalian pikir ini milik nenek kalian apa? Jawab ketus wanita itu. Setidaknya lihat kondisinya. Dia sedang hamil. Kau juga perempuan, Nyonya. Pasti pernah mengalaminya, jawab Tony dengan wajah kesal sambil membantu Eva berdiri. Aku tidak peduli, yang terpenting sekarang kalian harus angkat kaki dari sini. Beri kami waktu untuk membereskan barang-barang kami, baru setelah itu kami akan pergi. Tidak, aku mau sekarang. Aku mau sekarang juga kalian pergi dari sini, jawab wanita itu sambil menunjuk ke arah luar. Sudahlah Tony, ayo kita pergi. Susah bicara dengan penyihir gila sepertinya, kata Eva sambil menahan rasa nyeri di bagian bawah perutnya. Hei, apa kau bilang? Jaga bicaramu ya. Yang diajak bicara sudah berlalu dan mengambil tas mereka masing-masing untuk dibawa pergi. Pengawal, bawa mereka keluar dari sini, teriak wanita itu dengan kencang kepada para pengawal yang ada di luar kamar Eva. Hei, kalian jangan berani-beraninya menyentuh kami. Aku akan kuhajar kalian. Hei, kalian jangan berani-beraninya menyentuh kami. Akan kuhajar kalian. Dan kau, tunjuk Tony pada wanita pemilik villa. Tak perlu kau menyuruh para budakmu ini untuk menyuruhku keluar. Kami akan keluar sendiri tanpa bantuanmu. Tak usah kau mengajariku. Aku hanya tak ingin villa berhargaku ini lebih lama lagi ditinggali oleh orang-orang seperti kalian. Gayanya aja sok kaya. Nyewa villa tapi nggak bisa bayar. Dasar. Kalau udah miskin, miskin aja, jangan banyakkan kaya, jawab wanita itu sambil mengibas-ngibaskan tangannya seperti membuang sebuah kotoran. Udah miskin belagu, sok-sokan nyewa villa segala, ujung-ujungnya gak bisa bayar. Saya nih yang rugi, tahu gitu disewa orang lain, udah jadi duit ini. Sana-sana, aku gak mau lihat wajah kalian lagi, pergi. Hardik wanita itu pada Eva dan Tony yang sudah mulai berjalan pergi meninggalkan villa. Eva berjalan tertatih karena merasakan perutnya yang nyeri karena dorongan wanita tadi, dan dia juga berjalan membawa satu tas yang cukup besar. Sedangkan Tony berjalan di samping Eva, membawa 3 tas yang cukup besar juga milik Eva dan miliknya. Setelah berjalan cukup jauh, Eva membuka suaranya. Di mana ada angkutan yang bisa kita naiki, Tony? Aku sudah lelah berjalan, kata Eva sambil memegangi pinggangnya yang mulai terasa sakit juga. Masih sekitar 80 meter lagi, Eva. Baiklah, kau tunggu di sini saja. Jaga tas kita. Aku akan memanggil taksi ke sini untuk menjemputmu. Eva hanya mengangguk, dan Tony pun berlari kecil supaya dia cepat sampai di jalanan tempat taksi dan ojek berkumpul. Tak lama setelahnya, Tony benar-benar datang membawa sebuah taksi. Mereka pun naik dan membawa keempat tas mereka. Tuan, di mana tempat tujuan Anda? Saya akan mengantarnya. Tony yang mendapat pertanyaan itu dari sang supir. Dia menatap Eva bingung, tak tahu kemana mereka berdua akan pergi. Kemana aja Pak, asal yang jauh dari sini, jawab Eva tiba-tiba sambil memandang Tony. Tidak bisa begitu Nona, saya harus menetapkan tujuan Anda, baru saya bisa mengantarnya. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke arah selatan.
di mana Bapak tahu ada sebuah tempat kos yang cukup murah yang bisa kami tinggali berdua, jawab Tony, mencoba memberikan ide. Supir itu terlihat berpikir sejenak, lalu segera berkata, "Baiklah Tuan, saya akan mengantar Anda." Mobil pun melaju menyibak jalanan kota yang ramai dan panas di siang itu. Eva mencoba mencairkan suasana yang sedari tadi hening dan hanyut dalam pikiran masing-masing. "Tony, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Yang penting sekarang kita cari tempat yang jauh dari orang-orang yang kita kenali. Apalagi kau, Eva, dengan keadaanmu yang seperti ini." Eva menunduk, mengusap perutnya. Sang bayi pun meresponnya bergerak-gerak di dalam perut Eva. Bagaimana bisa mereka meninggalkan bayi yang merupakan darah dagingnya? Bahkan dia sudah bernyawa di dalam sana. Dia merespon setiap gerakan. Dia mempunyai nyawa, Tony. Jiwanya masih suci, kata Eva sambil mengalirkan setitik air di ujung matanya. Tony sendiri tak dapat menjawabnya. Ia hanya terdiam, memandang Eva yang masih melihat ke arah perutnya. Tony sendiri juga berpikir betapa hidupnya menderita selama ini tanpa orang tua. Dia membayangkan bagaimana anak yang akan dilahirkan Eva nanti jika tanpa kasih sayang orang tua. Apalagi dia yang sudah divonis memiliki kecacatan yang perlu perhatian khusus dari orang tuanya. Taksi pun berjalan membawa mereka ke sebuah tempat dengan banyak kos-kos di sekitarnya. Juga ada rumah susun di sampingnya. Area itu dekat dengan sebuah pasar tradisional, membuat pemandangan di sana sangat ramai banyak orang. Mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan banyak orang di sana, memiliki tempat tinggal yang dekat dengan pusat perbelanjaan, dengan harga yang terjangkau, menjadi salah satu favorit para kalangan menengah ke bawah untuk tinggal di sana. Tony dan Eva pun siang itu menyewa sebuah kamar kecil berukuran 4 x 4 meter, ruangan yang diisi oleh sebuah kamar, dapur dengan bilik kecil dan juga kamar mandi. Dengan fasilitas tempat tidur berukuran kecil, lemari, dan televisi sebagai hiburan. Kamar itu mereka sewa dengan harga 1 juta per bulannya. "Apa kita akan tidur satu kamar?" tanya Eva sedikit canggung. "Untuk sementara waktu, iya. Nanti aku akan bekerja dan menyewa satu kamar lagi untukku sendiri. Maaf, aku pun tak punya uang sama sekali, karena gajiku bulan ini telah aku berikan pada panti asuhan, tempat tinggalku dulu, dan aku tak menyangka semua akan menjadi seperti ini. Aku tak akan macam-macam, Eva. Kau bisa tidur di ranjang, dan aku akan tidur dengan tikar di bawah sini," kata Tony, sambil menunjuk lantai di samping tempat tidur. Bersambung.